233 13 572. Perkenalkan, nama saya Isa Jatunisa dengan NIM 23 13 551. Perkenalkan, nama saya Adnan Nova Rahman dengan NIM 23 13 564. Perkenalkan, nama saya Saka Salvador Putri dengan NIM 211 350 106. Cisadane mengalir tenang, menyentuh hati dengan keindahannya. Mari kita saksikan kisah yang terbang tentang Sungai Cisadane, warisan budaya semuanya. Selamat menyaksikan teman-teman. Sungai Cisadane adalah sungai terbesar di Provinsi Banten dan juga Jawa Barat, Indonesia. Sungai ini memiliki panjang sekitar 138 km dan membentang dari lereng Gunung Pangrango hingga bermuara di Laut Timur Tangerang. Sejarah dan fungsi Sungai Cisadane. Pada masa sebelum Indonesia merdeka, terutama pada zaman Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, hingga masa penjajahan Belanda, Sungai Cisadane memiliki peran yang sangat penting. Sungai ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sumber air dan pengairan pertanian. Sungai Cisadane merupakan sumber air utama untuk pengairan lahan pertanian, termasuk sawah-sawah di daerah Tangerang dan Bogor. Transportasi dan perdagangan. Di masa lalu, sungai ini berfungsi sebagai jalur transportasi yang sangat penting, menghubungkan pedalaman dengan daerah pesisir. Perahu dan rakit digunakan untuk mengangkut barang seperti hasil pertanian, hasil hutan, dari pelabuhan ke pasar. Kebutuhan rumah tangga. Sungai ini juga digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Kepentingan ritual dan budaya. Sungai Cisadane dianggap sebagai tempat yang sakral oleh beberapa masyarakat adat setempat. Mereka melakukan berbagai ritual atau kegiatan spiritual yang berkaitan dengan air di sungai ini. Nah, teman-teman, Sungai Cisadane juga menjadi tuan rumah berbagai festival yang menjadi daya tarik minat budayawan dan wisatawan seperti yang pertama ada Festival Cisadane. Festival ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Biasanya sih pada bulan Juli atau Agustus. Festival ini menampilkan berbagai kegiatan seperti lomba perahu naga, parade budaya, pagelaran seni, dan bazar kuliner khas daerah. Lomba perahu naga menjadi salah satu kegiatan yang paling populer dalam festival ini. Yang kedua ada Pesta Rakyat. Pesta rakyat diadakan untuk memperingati hari-hari besar tertentu atau untuk merayakan momen khusus di masyarakat sekitar. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam lomba-lomba tradisional atau pertunjukan budaya di sekitar bantaran sungai. Yang ketiga ada lomba perahu hias. Selain lomba perahu naga, ada juga lomba perahu hias yang diikuti oleh masyarakat dengan menghiasi perahu mereka secara kreatif, mencerminkan kekayaan budaya lokal. Yang keempat ada kegiatan bersih sungai. Selain festival, beberapa kegiatan seperti gerakan membersihkan sungai juga diadakan. Biasanya dilakukan oleh komunitas atau pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan sungai. Festival-festival ini tidak hanya menarik wisatawan lokal, tetapi juga pengunjung dari luar daerah loh, yang ingin menikmati kegiatan dan tradisi yang hidup di sekitar Sungai Cisadane. Bangunan-bangunan yang ada di Cisadane ini, nah yang pertama ada bendungan pintu air 10 yang ada di Cisadane ya. Yang kedua ada jembatan kali Cisadane. Yang ketiga ada saluran irigasi Cisadane. Yang keempat ada pembangkit listrik mikrohidro. Yang kelima dan yang terakhir itu ada wisata perahu Cisadane. Bangunan penting di Sungai Cisadane. Yang kesatu, bendungan pintu air 10. Terletak di kota Tangerang, bendungan ini sering disebut sebagai bendungan pintu air 10 karena memiliki 10 pintu yang berfungsi untuk mengatur debit air sungai. Bendungan ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927 sebagai bagian dari infrastruktur irigasi dan pengendalian banjir. Hingga kini, bendungan pintu air 10 masih berfungsi untuk mengendalikan aliran air di Sungai Cisadane, terutama untuk mencegah banjir di musim hujan dan mengatur distribusi air ke wilayah pertanian di sekitarnya.
Yang kedua, Jembatan Cisadane. Jembatan ini menghubungkan beberapa wilayah di sekitar Tangerang dan menjadi salah satu akses utama untuk warga setempat. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi, jembatan ini juga menjadi spot ikonik bagi warga dan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan sungai. Pada malam hari, jembatan ini sering diterangi lampu-lampu yang memperindah area sekitarnya dan menjadikannya tempat menarik untuk berfoto. Yang ketiga, saluran irigasi Cisadane. Saluran irigasi yang dibangun di sepanjang sungai Cisadane memiliki peran penting dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian di wilayah Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Beberapa saluran ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus diperbaiki hingga kini untuk memastikan lahan pertanian tetap terairi, terutama saat musim kemarau. Yang keempat, pembangkit listrik mikrohidro. Di beberapa titik bagian aliran sungai Cisadane, terutama di wilayah Bogor, telah dibangun pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan aliran sungai untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik ini membantu menyediakan listrik bagi masyarakat setempat dan mendukung program energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang kelima, wisata perahu Cisadane. Sebagian bagian dari wisata sungai Cisadane tersedia pula dermaga kecil dan fasilitas perahu yang memungkinkan wisatawan menikmati pemandangan sungai dengan menyusuri alirannya. Dan wisata perahu ini menjadi salah satu daya tarik utama di Festival Cisadane, di mana wisatawan bisa menyusuri sungai dan menikmati pemandangan sekitarnya. Setelah Indonesia merdeka, Sungai Cisadane memiliki peran penting bagi seluruh masyarakat di sekitar sini. Meskipun fungsinya suka berubah-ubah, diantaranya sebagai berikut. 1. Sumber pembangkit listrik. Beberapa pembangkit listrik mikrohidro memanfaatkan aliran sungai ini. 2. Pengendalian banjir. Beberapa bendungan dan tanggul dibangun di sekitar sungai untuk mencegah banjir, terutama di wilayah Tangerang yang padat penduduk. 3. Wisata dan rekreasi. Sungai Cisadane kini menjadi destinasi wisata. Wisatawan bisa menikmati berbagai aktivitas seperti perahu wisata dan bersantai di sekitar bantaran sungai. 4. Sumber air bersih. Pemerintahan setempat memanfaatkan aliran sungai ini untuk memasok air bersih bagi kebutuhan rumah tangga di wilayah sekitarnya, terutama di kota Tangerang dan Bogor. Cisadane pernah mengalami kenaikan tinggi air sehingga rumah warga mengalami kenaikan air atau banyak dampaknya. Sungai yang membentang sepanjang kota Tangerang hingga berakhir di Laut Jawa, konon terdapat buaya putih, manusia kurcaci, hingga arwah penasaran. Titik horor Sungai Cisadane sepanjang 126 km dengan kedalaman 12,5 meter ini berada di bendungan Pintu Air 10. Warga sekitar kerap mendengar jeritan dan tangisan di kawasan bendungan ini. Dikisahkan bahwa buaya putih yang berkecamaya pernah muncul sebelum banjir bandang pada tahun 1932. Banjir tersebut lantas menggenangi sejumlah wilayah Tangerang. Kisah ini bahkan populer dan sudah lumrah diceritakan warga Tangerang. Mereka meyakini bahwa buaya putih tersebut merupakan sosok siluman hewan. Ada juga penampakan kura-kura raksasa yang mempunyai tulisan huruf Cina di punggungnya. Pernah juga dikisahkan terdapat seorang penjaga pintu air bernama Abdul. Saat itu, dia dan rekannya tengah menjalankan tugas menjaga pintu air. Abdul sempat tidur sebentar, namun ketika terbangun, dia dikejutkan sesosok manusia kurcaci yang memberi tanda kiriman air. Ulah sosok tersebut lantas membuat status pintu air menjadi banjir. Hal ini tidak masuk akal karena tidak ada laporan kiriman air dari dahulu. Penjaga pintu air 10 juga kerap mendengar suara jeritan, tangisan, hingga penampakan arwah gentayangan. Menurut kepercayaan di antara para penjaga,
Hal-hal tersebut merupakan tanda adanya mayat yang tersangkut di pintu air 10. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian semua menikmati hasil penelitian dari kelompok kami. Ini dia hasil akhirnya.